wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan Islam sehingga kita dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Triana Adela Marugalang, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya, Dwi Wahyuni Rambe dan Dian Aulia Zulfa sebagai pemateri. Adapun kami di sini dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Kaidah Usuliyah. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memulai hasil presentasi kami. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dwi Wahyuni Rambe. Pengertian kaidah usuliyah. Kawaid usuliyah atau kaidah usuliyah adalah kaidah yang berkaitan dengan bahasa. Kaidah usuliyah merupakan kaidah yang sangat penting karena kaidah usuliyah merupakan media atau alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kaidah usuliyah merupakan modal utama dalam memproduk fikih. Tanpa kaidah usuliyah, pengamalan hukum Islam cenderung belum semuanya. Karena pentingnya hal tersebut sehingga menjadi suatu kebutuhan bagi kita semua, khususnya mahasiswa yang akan meneruskan perjuangan pendahulu-pendahulu kita dalam membela dan menegakkan Islam. Untuk mempelajari hal ini, karena banyak dari kita yang kurang mengerti, bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apa itu kawaid usuliyah. Oleh karena itu, penting bagi seorang mujtahid maupun calon mujtahid untuk menggali sebuah hukum dengan mempelajari kaidah usuliyah ini. Amar dan nahi. 1. Pengertian amar. Amar secara bahasa terambil dari masdar yang artinya perintah, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Ibnu Subki, amar adalah tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar atau tinggalkanlah atau yang sejenisnya. Tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Tetapi definisi yang sering dipakai oleh para ulama yaitu permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Macam-macam penggunaan amar. Penggunaan kata amar bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu secara hakiki yang mengandung makna perintah dan majazi, yaitu mengandung makna lain selain perintah dan keluar dari makna asalnya, yaitu asal dari amar adalah untuk mewajibkan seperti ada kewajiban untuk mendirikan sholat. Adapun makna amar atau perintah yang hakiki itu pun ada yang mengartikan musytarak karena di dalamnya terkandung makna wajib, sunnah, dan bahkan mubah. 2. Nahi. Pengertian nahi. Nahi secara bahasa kebalikan dari amar. Nahi artinya mencegah atau melarang. Sedangkan menurut istilah, nahi adalah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Tetapi dalam ulum Al-Quran disebutkan lebih sederhana, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau mencegah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat diambil bahwa nahi harus mengandung kriteria: 1. Nahi harus berupa tuntutan. 2. Tuntutan tersebut harus berupa meninggalkan. 3. Tuntutan untuk meninggalkan harus ditujukan oleh sikhat nahi. B. Kaidah-kaidah nahi. Pertama, nahi menuntut adanya tahrim disegerakan dan terus-menerus atau selamanya. Kedua, nahi atas sesuatu yang tidak dapat dihindari mengandung dia atas nahi yang diharuskan atau menjauhi dalam proses awal. Ketiga, jika syar'i mencegah atas sesuatu secara umum, maka berlaku atas sebagiannya. Begitu juga dengan amar. Jika syar'i memerintahkan atas sesuatu, maka berlaku atas keseluruhannya juga. Am menurut bahasa artinya merata atau yang umum. Sedangkan menurut istilah ialah lafaz yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu. Sedangkan pengertian lain, am adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Misalnya, al-insan yang berarti manusia. Perkataan ini mempunyai pengertian umum. Jadi semua manusia termasuk dalam tujuan perkataan ini. Sekali mengucapkan lafaz al-insan berarti meliputi jenis manusia seluruhnya. Jadi uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya keumuman merupakan bagian dari sifat-sifat lafaz. Sesungguhnya lafaz apabila menunjukkan pada satu individu atau dua individu atau jumlah terbatas daripada individu-individu, maka ia tidaklah termasuk lafaz umum.
Macam-macam lafaz. 1. Lafaz am yang tidak mungkin bisa ditaksis, misalnya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Yang dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata tanpa kecuali. 2. Lafaz am yang bisa ditaksis karena ada dalil dan bukti yang menunjukkan kekhususannya. Contohnya, tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah atau pergi berperang, dan tidak patut atau pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang dimaksud ayat tersebut bukan seluruh penduduk Mekah, tapi hanya orang-orang yang mampu. 3. Lafaz am yang memang dipakai untuk hal-hal yang khusus, seperti lafaz yang tidak ditemukan adanya tanda yang menunjukkan ditaksis. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Lafaz am dalam ayat tersebut adalah al-mutalaqat atau wanita-wanita yang ditalak. Terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya. Pengertian khas. Lafaz khas menurut bahasa ialah lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum dan kata lain. Khas itu kebalikan dari am. Menurut istilah, definisi khas adalah lafaz yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu. Lafaz yang menunjukkan sejumlah individu dan bukan terhadap seluruh individu. Seperti menunjukkan sebuah kaum, sebuah masyarakat, sekumpulan orang, dan lain sebagainya. Artinya tidak mencakup semua, namun hanya berlaku untuk sebagian tertentu. Bentuk-bentuk khas. Berbentuk mutlak, yaitu lafal khas yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Contohnya, hukum zakat fitrah adalah 1. Sha. Berbentuk amar, yaitu kata yang mengandung arti amar atau berbentuk khabar dan hukumnya wajib. Contohnya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Berbentuk khas atau muqayyad, lafal khas yang ditentukan dengan sesuatu. Contohnya, masalah bersuci. Berbentuk nahi, yaitu mengandung arti larangan dan hukum haram. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh saudari Dian Aulia Julfa. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan membaca lanjutan dari makalah kami. Mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna keseluruhan dan tidak dibatasi suatu sifat dari beberapa sifat, seperti kata kitabah yang berarti kitab atau buku, rojula orang laki-laki, thalib mencari ilmu, dan sebagainya. Lafaz-lafaz tersebut merupakan lafaz-lafaz mutlak yang menunjukkan makna keseluruhan dalam jenisnya tanpa memperhatikan keumumannya, karena yang dimaksud adalah hakikat sesuatu tersebut tanpa dibatasi sesuatu lainnya. Muqayyad adalah lafaz khas yang menunjukkan makna keseluruhan yang dibatasi oleh suatu sifat dari beberapa sifat lainnya, seperti lafaz rojulah mukminun, orang mukmin laki-laki, kitabah jadidun, kitab baru atau buku baru, raqibah mukminah, orang mukmin, dan lain sebagainya. Contoh ayat yang mengandung makna muqayyad adalah siyamun syahraini mutatabi'ain dalam surat Al-Mujadalah ayat 4. Lafaz syiyam pada ayat tersebut merupakan lafaz muqayyad dengan dibatasi 2 bulan berturut-turut dan sebelum bercampur, dan istimta dengan istri yang di hari. Macam-macam lafaz mutlak. Stigma mutlak adalah isim nakirah yang hakiki dalam konteks kalimat positif atau isbat, bukan negatif atau nafi. Sementara isim nakirah yang hakiki tersebut bisa berada dalam struktur kalimat, seperti A. Perintah yang menggunakan kata masdar atau kata jadian. Kalimat perintah mempunyai banyak usluf atau gaya bahasa, di antaranya menggunakan masdar kata kerja transitif. Jika isim nakirah
berada dalam struktur kalimat seperti ini, maka statusnya adalah mutlak. B. Perintah yang menggunakan kata kerja. Jika isim nakirah berada dalam struktur kalimat perintah yang menggunakan kata kerja transitif, maka statusnya adalah mutlak. C. Berita dalam konteks kekinian dan futuristik atau al-mudhari. Jika isim nakirah berada dalam struktur kalimat berita yang menggunakan kata kerja transitif berbentuk al-mudhari, maka statusnya adalah mutlak. Macam-macam lafaz muqayyad. Muqayyad, lafaz yang telah dihilangkan cakupan jenisnya, baik secara kuli maupun juz'i. Bentuknya sebagai berikut. A. Isim al-a'lam. Nama isim al-a'lam bisa menjadi takyid yang menghilangkan cakupan jenis kemutlakan lafaz mutlak secara kuli atau menyeluruh. B. Isyarah. Isyarat atau al-isyarah bisa menjadi takyid yang menghilangkan cakupan jenis kemutlakan lafaz mutlak secara kuli atau menyeluruh. C. Sifat. Sifat atau alwas atau lain-lain seperti syarat dan gayah bisa menjadi takyid yang menghilangkan cakupan jenis kemutlakan lafaz mutlak secara juz'i atau parsial. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.